Sosialisasi SNMPTN dan SBMPTN oleh LTMPT sudah dilaksanakan. Kira-kira poin pentingnya apa aja ya? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Media Channel. Nah, jadi kemarin LTMPT sudah melaksanakan sosialisasi daring untuk SNMPTN dan SBMPTN nih. Kalian ketinggalan nggak live-nya langsung dari YouTube LTMPT Official? Kalau kalian ketinggalan atau sebenarnya udah ikutan Kak, tapi aku bingung nih kepanjangan. Kali ini aku langsung mau rangkum poin-poin penting dari hasil sosialisasi LTMPT. Nah, teman-teman, sebelum ke poin-poin intinya, kita sebenarnya udah pernah upload kan info terbaru tentang SNMPTN dan SBMPTN. Secara keseluruhan infonya masih sama ya. Nah, poin-poin yang aku bahas kali ini tuh adalah poin-poin yang mungkin teman-teman ketinggalan informasinya atau informasi terbaru lagi dari LTMPT tentang SNMPTN maupun SBMPTN. Langsung aja yang pertama kita akan bahas dulu dari SNMPTN. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, nanti kan di SNMPTN ada yang namanya kuota eligible ya. Berapa sih sekolah ini bisa mengirimkan siswanya untuk ikut seleksi di SNMPTN? Kuota eligible ini akan ada dipublish di LTMPT-nya langsung di web ltmpt.ac.id itu tanggal 28 Desember. Jadi nanti tanggal 28 Desember itu kalian bisa cek sekolah kalian itu kuotanya berapa sih? Akreditasinya berapa, terus kuota untuk siswa yang bisa ikut SNMPTN-nya berapa. Itu di tanggal 28 ya. Tapi nanti tetap ada masa sanggahnya gitu, jadi bisa diperbaiki lagi. Misalkan kalau jumlah siswa dari sekolahnya ada pembaharuan, nanti ada jangka waktunya untuk revisi gitu ya kalau ada kekurangan-kekurangan. Intinya kalau teman-teman mau tahu sekolah teman-teman itu punya kuota berapa, bisa dicek tanggal 28 Desember di web LTMPT-nya langsung. Poin kedua selanjutnya nih ya, tadi kalau kita ngomongin tentang kuota eligible, pastikan nanti teman-teman akan diseleksikan di sekolah untuk masuk ke kuota tersebut. Misalnya kuota eligible dari sekolah kalian itu 40 orang untuk yang IPA. Nah, berarti di IPA itu nanti akan ada namanya ranking paralel kan, seperti yang udah sering kita bahas ya. Ranking paralel ini sekali lagi dari LTMPT itu mengajukan indikatornya adalah nilai dari 6 mapel utama. Nah, mapelnya apa aja teman-teman bisa cek juga di video kita ya, udah banyak tuh ngebahas tentang nilai rata-rata dari rapot kalian. 6 mapel tersebut nanti akan dilihat ya rata-ratanya dari semester 1 sampai semester 5. Terus baru itu dijadikan indikator untuk ranking paralel. Tapi semisal ada kasus begini, nilainya sama nih, nggak mungkin kan dua-duanya jadi punya ranking yang sama. Nah, kalau seperti itu dari LTMPT itu menganjurkan untuk menambah kriteria lain. Itu dibebasin ke sekolah-sekolah ya. Misalnya nih nilainya sama, kira-kira apa sih yang bisa ngebedain siswa satu dan siswa yang dua? Bisa jadi kriteria tambahnya itu sertifikat ya, atau prestasi akademik dan non-akademik teman-teman, atau juga bisa dilihat dari keaktifan kalian di sekolah. Poin yang ketiga, nah ini yang paling sering banget kalian tanyain, di LTMPT sudah menegaskan bahwa linjur itu sebetulnya tidak dianjurkan ya. Sekali lagi, boleh tapi tidak dianjurkan karena memang peluang untuk lolosnya itu relatif kecil. Kalaupun teman-teman mau linjur, memang harus dipastikan bahwa PTN tersebut di jurusan yang mau kalian ambil itu menerima anak linjur, atau lebih baik lagi kalau ada alumni yang sudah lolos di situ dan linjur juga. Poin selanjutnya, keikutsertaan PTKIN atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan juga politeknik itu masih sama seperti tahun 2021. Jadi teman-teman nanti bisa dicek kalau sudah dipublish ya, daftar PTN dan politeknik apa aja sih yang tergabung di SNMPTN. Sejauh ini ada sekitar 126 PTN dan politeknik ya yang tergabung di SNMPTN maupun SBMPTN. Kemudian poin terakhir nih teman-teman, untuk domisili PTN kan ini banyak banget ya dari teman-teman yang mungkin masih bingung, Kak ini harus nggak sih ambil yang sedomisili? Jawabannya kemarin itu memang harus ya, domisili itu aturannya nggak berubah. Nah, cuman kemarin tuh banyak banget yang nanya, Kak domisili itu dari domisili sekolah atau domisili tempat tinggal. Kemarin dari pihak LTMPT itu memang yang sudah pastinya adalah domisili dari sekolah kalian ya.
Tapi masih dibicarakan juga apakah mungkin domisili itu dilihat dari tempat tinggal kalian. Jadi informasinya ditunggu aja yang lebih update ya, nanti akan di-share langsung oleh LTMPT. Oke, jadi itu dia teman-teman poin penting untuk yang SNMPTN. Nah, sekarang kita lanjut ke SBMPTN. Poin pertama dari SBMPTN ini adalah pastinya jadwalnya itu setelah Lebaran ya. Kalau teman-teman cek di video kita sebelumnya itu udah ada informasi jadwal lengkap. Itu diselenggarakannya setelah Lebaran. Kalau tahun kemarin kan pas lagi puasa gitu ya. Nah, kalau sekarang memang patokannya itu harus Lebaran dulu baru kita bisa SBMPTN. Next, poin kedua ini juga penting nih. Kak, kalau misal kita udah lolos SNMPTN di tahun yang sama, kita mau ikut SBMPTN, bisa atau enggak? Jawaban dari LTMPT itu nggak bisa ya. Ini udah dipastikan memang nggak bisa. Jadi misalkan teman-teman angkatan 2022 nih lolos SNMPTN 2022 terus mau SBMPTN lagi di tahun 2022, itu nggak bisa ya, karena kan teman-teman pakai sistem akun yang sama, jadi otomatis itu udah keblokir langsung dari sistemnya. Terus gimana Kak untuk yang lulusan 2021 lolos SNMPTN terus pengen ikut SBMPTN di 2022? Nah, ini sebenarnya belum difikskan langsung dari LTMPT, tapi kemarin kabarnya memang ini tidak boleh juga. Kan ini kalau misalkan teman-teman udah lolos SNM terus mau ikut SBM, kuota di SNM-nya jadi kosong lagi kan. Nah, itu bisa juga nanti berdampak ke pengurangan seperti biasa ya. Next, poin ketiga kita masuk ke materi UTBK. Nah, kemarin kan udah sering ya nih diomongin bahwa bahasa Inggris katanya dipisah Kak dari TPS. Jawabannya, kalau secara waktu pengerjaan ya, waktu pengerjaannya itu barengan ya teman-teman, tapi kemungkinan skornya itu akan terpisah di akhir. Jadi nanti kalau biasanya kita lihatnya TPS dan TKA terus diambil rata-rata nilai akhirnya. Nah, kalau nanti itu nilai akhirnya diambil dari 3 kategori, 1 TPS, 2 TKA, dan yang ketiga itu bahasa Inggrisnya. Jadi ini mungkin perlu diperhatikan ya. Kemungkinan juga jumlah soalnya akan lebih banyak karena kan dia punya skor tersendiri lagi gitu. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang untuk bahasa Inggris yang terpisah dari TPS. Next, untuk teman-teman yang gap year nih, gimana Kak, gap year pakai akun yang lama atau enggak? Jawabannya pakai akun yang lama, tapi memang nanti ada pembaharuan data-data ya. Karena biasanya ada beberapa data, misalnya NISN itu suka berubah-berubah. Jadi itu nanti harus ada pembaharuan dulu sebelum kalian ikutan SBMPTN. Lanjut, ini kita ngomongin tentang sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan yang sudah fix memakai skor UTBK sampai saat ini adalah STAN ya, seperti biasa. Tapi kemungkinan besar sekolah tinggi dan kedinasan yang lain itu akan mengikuti juga nih pakai skor UTBK. Cuma memang ini harus teman-teman cek lagi di website masing-masing kedinasan atau sekolah tinggi ya. Karena ini memang belum ada fiksasinya dari LTMPT, karena itu kembali lagi ke kebijakan masing-masing kedinasan atau sekolah tinggi. Yang terakhir, nah ini sebenarnya kita agak ngomongin jalur mandiri ya, tapi ini hubungannya sama skor UTBK. Teman-teman mungkin udah tahu ada beberapa jalur mandiri yang pakai skor UTBK. Sejauh ini yang sudah pakai skor UTBK ada 56 PTN. Jadi teman-teman, ini penting banget untuk ikutan SBMPTN dulu, karena kalau teman-teman nggak ikut SBM kemungkinan nggak punya skor UTBK kan, akhirnya nggak bisa ikut jalur mandiri semisal belum rezekinya di SBM. Makanya ini penting banget, udah 56 loh, ini kemungkinan besar bisa meningkat lagi jumlahnya di tahun 2022. Nah, jadi itu ya, itu poin-poin untuk SBMPTN yang penting dari sosialisasi LTMPT kemarin. Kalau teman-teman mau cek langsung sosialisasi lengkapnya, itu ada di websitenya LTMPT Official. Itu lumayan lama sih ya, durasinya sekitar 2 jam. Dan kalau teman-teman juga mau tahu informasi lebih lanjut dari LTMPT, bisa juga cek ke IG-nya langsung. Atau kalau teman-teman mau cari yang lebih singkat, padat, dan jelas, ya bisa tungguin terus di channel kita, karena kita juga bakal update seputar info-info dari LTMPT. So, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, and see you on the next video. Bye!